disebut niat? Bukan. Itu namanya lafaz niat, talaffuz. Mengucapkan talaffuz itu dapat pahala. Tetapi niat itu di dalam hati. Kalau niat itu sudah berbarengan dengan perbuatan, sudah di dalam perbuatan itu baru niat. Kasus syai' muqtaranan di an-niyatu kasus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Contoh, kamu mau sholat tapi masih di rumah, masih di kamar, apakah itu disebut niat? Niatkah itu? Tidak, itu namanya azam. Apa namanya? Azam. Tapi kalau kamu sudah berwudu, sudah di masjid, sudah angkat takbir, Allah, di situ diniatkan dalam hati, ya Allah, saya mau sholat. Sholat apa? Sholat maghrib. Ya Allah, saya mau sholat isya. Harus tahu ini ya. Semua anak santri harus tahu tata cara berniat. Waktu sholat kapan berniatnya? Ustaz sudah ajar ini. Waktu sholat. Di mana tempatnya niat? Agak Salih, di mana? Tempatnya niat. Ya, ketika di mana? Di proses apa? Proses Dimas apa? Di mana Dimas? Ketika mengangkat takbir. Perhatikan, di antara huruf alif di kalimat Allah dan di huruf ra di kalimat akbar, di situ diangkat, ditaruh dalam hati niat. Coba semua. Salat maghrib ucapkan. Usalli fardal maghrib sama-sama. Usalli fardal lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz. Kemudian takbir. Allah. Di antara, coba takbir semua. Allah. Pada saat kalimat Allah itu di situ ditaruh dalam hati niat untuk sholat. Turun. Diucapkan apa diniatkan dalam hati saja? Diniatkan dalam hati. Jangan Allah, ya Allah saya sholat. Itu bukan niat lagi namanya. Cukup dalam hati mengatakan saya mau sholat maghrib. Ditentukan ta'yin namanya. Ditentukan sholatnya sholat apa. Ta'yinnya itu sholat maghrib, ta'yinnya itu sholat isya, ta'yinnya itu sholat tahajud. Paham? Jadi ketika wudu di mana niatnya wudu? Coba berwudu. Furudul wudu sitatun al-awwalu an-niyat. Di mana posisi niatnya? Coba sekarang doa berwudu. Lafaz berwudu. Nawaitul lillahi ta'ala. Langsung cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mulut. Apa dibaca doa? Di mulut. Kemudian apa dibaca di mulut? Kalau mulut. Setelah itu hidung. Apa dibaca? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, kasih cium saya bau surga. Kamu suka mau cium bau surga? Mau suka cium bau surga? Orang yang tidak mencium bau surga tidak akan masuk surga. Maka kalau orang berwudu, kalau dia berdoa, betul-betul berdoa dia, setelah ketika dia berwudu, Allahumma arihni raihatal jannah. Artinya apa? Ya Allah, kasih cium saya bau surga. Bau surga itu dicium dari jarak 70.000 kilometer. 70 tahun perjalanan sudah dicium bau surga. Baunya apa? Harum. Baik, jangan bermain. Ini yang baru-baru belum tahu Ustaz barangkali ya. Belum tahu ya. Astagfirullah. Ya. Itu tidak boleh bermain kalau taklim. Ya. Kalau taklim tidak boleh main, apalagi kalau baca maulid. Jangan kerasa kerusuk, petantang petenteng, tengok kanan, lenggok kiri. Mana masuk ilmu? Ya. Ilmu itu
wajahnya ustadz dilihat begini supaya dapat dia punya ilmu. Bukan ustadz mengajar kamu menulis. Baik betul? Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah kasih cium saya bau surga. Setelah itu baru muka. Apa yang dibaca? Allahumma bayyid wajhi kama tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau belum hafal doa ini, maka pada basuhan yang pertama ketika mencuci muka di situ taruh niat, ya Allah saya berwudu untuk sholat. Dalam hati, ya Allah saya berwudu untuk sholat. Karena ada orang berwudu, saya berwudu untuk menghafal. Saya berwudu ya Allah untuk mau tidur, supaya diniatkan dalam hati, supaya saya tidur tidak diganggu setan. Ya Allah saya mau tidur, saya berwudu untuk menikah. Mau menikah kan? Orang yang menikah harus berwudu, ya? Betul? Ya Allah saya berwudu untuk menghafal Al-Quran. Maka ketika berwudu itu pada saat mencuci muka yang pertama kali harus berniat apa? Dalam hati berniat untuk sholat. Betul? Asani furudul wudu sitatun al-awwalu an-niyatu asani gaslul wajah. Gaslul wajah. Gaslul wajhi. Mana itu disebut wajah? Ustaz sudah jelaskan mana disebut wajah? Hadduhu, panjangnya wajah ini, panjangnya muka kita ini, panjangnya. Hadduhu min manabitish sya'ri rasi, min manabitish sya'ri rasi ila muntahal uzunain, ila muntahal lihyain tula. Yang disebut wajah itu mana? Min manabitish sya'ri rasi, dari tempat tumbuhnya rambut. Maka kalau berwudu buka topi seperti begini. Kalau perempuan tidak boleh berwudu pakai talpun atau pakai apa namanya? Jilbab, dibuka jilbabnya. Perempuan, kalau berwudu buka jilbab, makanya perempuan itu tempat berwudunya beda. Tidak boleh gabung dengan laki-laki. Karena pada saat berwudu dibuka jilbab, dibuka talpun. Karena mau sampai min manabitis sya'ri. Perhatikan. Yang disebut wajah itu hadduhu, panjangnya muka ini, min manabitis sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut. Mana tempat tumbuhnya rambut? Ini. Wahad wa ila muntahal lihyain, sampai di ujung rahang, tulang rahang dan dagu. Tangan begini, ya, bukan sebegini, ya. Perhatikan, berwudu itu bukan ambil air begini, tapi diambil begini. Coba diambil begini, dari atas, dari sini, dari atas sini, ambil begini, sampai di ujung sini. Coba praktek, ya. Ustaz tidak mau lihat lagi ada bau wudu, ambil air begini, itu main karate itu, ya. Berwudu main karate. Coba semua tangan begini. Niat dalam hati, ya. Itu pada basuhan yang pertama. Ya Allah saya berwudu untuk sholat. Taruh di atas. Berarti air sudah jatuh kemari, ya, dari tempat tumbuhnya rambut ini. Terus putar begini sampai di bawah, baru masuk di tengah. Coba ulang. 1, 2, 3. Coba, Rizky. Ayo, angkat tangan. Coba, taruh. Ya, sampai putar di sini, sini. Diputar di sini, ya, karena itu masuk bagian wudu. Ingat. Watuluhu, lebarnya muka itu min hatta sampai ilal uzunain, dari ujung telinga kanan sampai ujung telinga kiri. Kalau kamu berwudu cuma sampai di sini, tidak sampai ujung telinga, tidak sah.
Ayo. Kalau cuma sampai di sini bermuka, apalagi cuma di muka sini, di sini tidak basah itu tidak sah berwudu. Sekarang praktek supaya wudunya benar semua. Bismillah, ayo. Usalli. Nawaitul wudu'a li raf'il. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan, taslis. Ini jangan sampai tangan di sini, bagian tangan begini tidak basah, maka dia harus disela-selai. Coba. Bisa masuk semua. Maka orang Islam tidak boleh panjang kuku, karena itu masuk juga itu. Ya, tidak boleh kita umat Islam ini kuku panjang, tidak masuk air wudu. Setelah itu biar cuma satu kali mulut. Apalagi air cuma sedikit. Ini mulut satu loku. Ambil lagi dua loku, pok, air habis. Satu kali saja, karena mulut itu tidak wajib. Itu bukan fardunya wudu mulut. Begitu juga kalau berwudu buang memang ingus. Sebelum berwudu buang ingus memang. Begitu. Bukan nanti berwudu sudah cuci mulut, ini lagi bekas keluar ingus lagi. Akhirnya tangan penuh ingus. Sebelum berwudu ingus kasih keluar memang. Paham tuh? Ya. Itu namanya istinsyaq. Ambil air begini. Ambil air, coba air. Ini bagusnya ada air ya. Nanti praktek lah. Ambil air begini, taruh di tangan kanan, hirup sampai berasa di sini. Pedis ya. Sampai berasa di mana? Belum pernah coba? Belum pernah coba? Sudah. Berasa sampai di mana? Pedis. Ya. Itu pedis supaya kamu punya otak itu jadi pintar. Itu tai kepala, tai otak, boyong popo, keluar semua, ya. Setengah mati menghafal, ya. Jadi hirup. Itu namanya apa? Istinsyaq. Setelah itu baru muka. Ayo praktek muka. Ambil full begini air, full. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Putar. 1, baru muka, 2, 3. Itu biar 1 kali saja. Kalau air sedikit 1 kali saja begitu. Yang penting kena semua. Tapi kalau air banyak, bolehlah 3 kali. Itu sunnah. Tapi kalau semua 1 kali, coba mana air aqua? Itu aqua gelas bisa pakai berwudu. Aqua gelas tahu aqua gelas? Itu bisa pakai berwudu. Bisa tidak? Bagaimana caranya? 1 gelas air. Mungkin orang tidak ada air. Yang ada air cuma 1 gelas. Itu bisa pakai berwudu. Asal caranya seperti tadi itu. Ya. Yang penting 1 kali. Kalau air sedikit. Tapi kalau air banyak, itu boleh taslis 3 kali. Paham tuh? Jadi sudah tahu cuci muka? Itu beda buat cuci muka kasih bagus apa? Cuci muka pagi. Cuci muka pagi itu kan tai mata dikasih keluar ya. Kalau berwudu jangan tai mata dikasih keluar. Maka Ustaz bilang tadi sebelum berwudu tai mata cuci memang. Tai hidung itu kasih keluar memang, buang ingus. Sikat gigi memang, jangan sementara berwudu sikat gigi. Tidak bisa bersikat gigi memang. Kasih kalau semua lender itu, supaya berwudunya bagus. Sebelum berwudu, cara pertama kasih apa namanya? Sikat gigi. Paham dong? Setelah sikat gigi, korek hidung. Coba korek hidungmu. Coba korek hidung. Korek hidung. Ada tainya tidak? Kalau ada tainya di apa? Dimakan. Setelah itu baru tai mata kasih keluar, belek. Orang Betawi bilang belek. Kalau orang di sini bilang black. Kalau kamu sudah ke Jakarta, belek namanya. Nanti kita orang punya ustadz ini mau ke Jakarta nanti, yang muda-muda ya.
Mudah-mudahan orang ada rezeki bisa ke Jakarta. Amin. Jadi orang Betawi. Iya. Gasali juga mau dikirim ke Argentina. Alfat mau dikirim ke Nigeria, ya, karena dia urusan bola. Baik dong? Gasali, sudah tahu tadi muka? Min mana wajah itu min mana bitis sya'ri raksi. Perhatikan, yang disebut wajah itu min mana bitis sya'ri raksi ila muntahal lihyain. Yang disebut wajah itu panjangnya dari awal tumbuhnya rambut sampai ke tulang, rahan dan dagu. Maka berwudu itu jangan begini, tapi seperti yang Ustaz aja tadi diputar supaya kena sampai di sini. Paham dong? Setelah muka apa lagi? Tangan. Tangan yang mana dipakai yang duluan? Sekarang cuci tangannya bagaimana? Kamu cuci tangan bagaimana? Kalau orang cuci tangan begini kan? Kalau ambil air begini, berarti sini sudah kena. Ya? Kalau ambil air begini, jadi ambilnya begini. Coba pegang begini. Ini air ya, air jatuh di sini 1, 2, 3. Coba putar, coba 1 sampai di siku kan? 1. Ini air, ambil 1, 2, masuk sini 3. Coba praktek, coba ambil air. Ya, putarnya di siku. Jangan putar di sini. Tahu siku ini? Nah, itu siku. Coba sampai siku, coba. Angkat tangan. Ustaz mau lihat. Angkat ini. Yang pakai tangan panjang, coba. Perempuan enggak usah. Yang laki-laki. Coba. Jangan kamu punya wudu ini tidak benar. Sudah? Mulai. Ambil air. Apa dibaca? Kalau Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan saya buku catatan dengan tangan kanan. Ambil air, langsung kasih jatuh air di sini ya. 1, putar. 2, 3. Boleh kasih. Yang penting di sini kena ya. Baik, Tom? Setelah tangan apa? Setelah tangan, rambut. Iya, kepala. Maka wagaslul raksi, bukan wagaslul sya'ri. Yang harus diingat sekarang itu bagian dari wudu itu membasuh atau mencuci kepala. Harus kulit kepala. Mana kulitnya? Itu. Jangan bercuci ini rambut panjang. Rambut panjang dia ambil air, cuma rambut dia kasih basah begini. Itu bukan mencuci rambut, tapi membasuh kulit kepala. Baik dong? Itu secara mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain. Kalau di mazhab Maliki, Hanafi, cara wudunya ini ambil begini. Dia bagus 1 sampai di belakang ya. 1, 2, 3. Itu mazhab lain. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, boleh kepala saja langsung, tidak usah diputar. Tapi kalau mazhab lain dia putar ya. Mazhab lain dia putar. Kalau kita begini saja boleh. Ambil air, kasih basah ujung kepala. Ya. Perhatikan, jangan kamu nanti begitu di sekolah pelajaran kamu tidak isi. Baru Ustaz tidak ajar dorong fikih di pondok, padahal diajar berkali-kali. Ya. Baru kamu tidak isi, jangan bikin malu. Ya. Pelajaran. Kamu tulis itu, apa itu manabitis sya'ri, kamu tulis itu pohon kelapa. Seperti yang lalu itu. Ya. Pelajaran semua dia tulis pohon kelapa, air minum, doyong popo, doyong. Jangan bikin malu. Tulis di situ pelajaran. Jangan dibilang lagi Ustaz tidak ajar kamu. Diajar. Fikih diajar. Apa lagi?
Pelajaran Al-Quran diajar, tafsir diajar di pondok. Cuma karena kamu malas, tidak isi, akhirnya pondok lagi dibilang, oh Ustaz tidak ajar. Paham dong? Mau ajar apa lagi? Apa lagi mau diajar? Pelajaran di sekolah apa semua? Tafsir, hadis diajar. Apa lagi? Ya, kawaid. Kawaid kan saya Fadla sudah ajar perempuan ya? Sudah. Yang laki-laki insya Allah nanti seteruslah nanti. Kawaid. Kawaid itu apa semua? Nah, apa lagi? Abah? Siapa tadi? Kibli? Ya, terus seterusnya baru kaki. Besok kalau ada waktu sore kita praktek ini. Satu-satu. Ustaz mau lihat satu-satu cara berwudu. Kaki yang mana duluan? Kanan. Itu batas kaki. Tapi kalau mau dikasih lebih sampai di betis lebih bagus. Kata Nabi, berwudulah kamu, perpanjanglah wudumu supaya cahayamu itu akan panjang. Kalau kita mau wudu kita sampai di betis, maka kita punya cahaya nanti di hari kiamat sampai di betis, putih. Kalau kita berwudu secara fikih sampai di siku, tapi kita kasih lewat sampai di sini, maka cahaya jangan sampai di keke. Ada orang berwudu, begini, dia ambil air begini, berwudu begini, sampai di keke sini. Nah, kalau kamu berwudu sampai di keke, baru putar, jadi tangan yang sebelah sudah keke. Jangan sampai di keke, sampai di sini. Dikasih lebih supaya cahayanya panjang. Paham? Kaki dari ujung mana? Pertama, dari kaki kanan, ujung kaki jari kelingking. Coba, ujung kanan, kasih lihat kanan. Jari kelingking itu di tengah-tengah itu, di tengah-tengahnya digosok. Coba gosok, supaya air masuk. Nah, kemudian di bawahnya ini kadang-kadang orang susah. Di bawah ini cuma dengan sepasang begini. Padahal dia harus dikasih kena. Paham? Setelah disela-selai begini, makanya kuku kaki itu digunting. Coba lihat kukunya. Jangan kuku kaki tai di situ. Tai kaki. Coba. Nah. Yang tai kaki tahu tuh gonggo, tahu gonggo? Sejenis gonggo tahu. Tai kaki itu baru kamu korek baru dicium. Bau apa itu? Bau Rexona kan? Bau apa? Besok hati-hati. Ustaz kadang-kadang itu inspeksi. Tahu inspeksi? Periksa mendadak tiba-tiba Ustaz itu periksa gigi, periksa apa lagi? Kuku tangan, periksa kuku kaki. Kalau ada yang panjang hati-hati. Periksa rambut. Itu kalau tiba-tiba kumpul. Periksa rambut, periksa gigi. Coba lihat gigimu. Gigimu. Masih ingat kamu kak? Masih ingat? Paham dong? Tali malam ini hafal. Setelah ini keluar satu-satu keluar. Tapi menghadap dulu sama Ustaz ini. Menghafal furudul wudu sittatun. Apa lagi? Pertama, an-niyatu. Kedua, ghaslul wajhi, mencuci muka. Ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Keempat, mashu syai'in minar ra'si. Kelima, ghaslu rijlaini ma'al ka'bain. Keenam, at-tartib. Hafal ini 5. Sekarang hafal 5 ini sekarang. Ayo, maju sini. Yang sudah hafal boleh istirahat. Yang tidak hafal 5 ini, 6 ini tidak boleh keluar. Maju di sini. Siapa dulu yang hafal? Kesana. Hafal,
bukan dilihat di catatan, menghafal.